kok emas batangan segitu banyaknya kan gitu. Akhirnya saya jual, ternyata itu timbangannya antara 700 lebih, nilainya antara ya 700 jutaan. Soalnya ini barang-barang ini dari siapa Pak? Dewi Lanjar, kamu Dewi Lanjar kan tahu ceritanya kan? Ya kata, jadi kantong mata itu hanya nadain, saya penarik magnetnya gitu ke sini gitu. Kalau yang kerjaan itu pusakanya itu, namanya keris Om Yang Jimbe. Saya kan pernah juga ya waktu itu di daerah Jawa sih. Emang di situ banyak nampak yang lihat saya tuh ada berkilauan kayak harta karun lah gitu. Tim Malam Mencekam waktu itu pernah ke Alas Roban dan dapat narsum yang pernah menemukan harta gaib. Nah itu bener nggak tuh? Apa iya ada atau hanya cerita aja? Di malam kelam bertabur kabut, mantra mengalun dalam bisik lembut. Di tangan seorang pria, keris tergenggam. Keris Om Yang Jimbe diritualkan. Bilah tajam keris digoreskan berkala, membelah alam untuk menarik emas goib. Dari perut bumi, peti kayu terisi oleh batangan emas yang terlihat oleh Mas Eno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan siap untuk menonton tayangan dari Malam Mencekam. Sobat, hari ini seperti biasa narasumber sudah kita hadirkan. Ini ada Mas Eno. Mas Eno, apa kabar Mas Eno? Sehat alhamdulillah. Mas Eno juga sudah pernah tampil di Malam Mencekam ya. Videonya yang ini nih. Seru juga. Nanti setelah ini boleh ditonton videonya. Mas Eno, apa kegiatan sekarang? Kegiatan saya masih security, cuma ada ya usaha yang lain. Ada usaha lainnya ya? Iya. Dan Mas Eno punya kisah di tahun 2017 ya. Ini seru nih. Pendohiran atau penarikan barang goib ya. Dan berhasil ya? Berhasil. Emas katanya? Emas batangan. Waduh, berapa karat itu? Murni? Murni, asli. Itu gimana perasaannya kalau pas lihat emas muncul? Perasaannya seperti apa sih? Ya sedikit gimana ya, agak-agak kayak ngering-ngering gimana, takutnya ini itu pikiran yang negatifnya tuh. Tapi saya karena udah biasa bergaul sama orang-orang seperti itu ya, dia biasa aja lah. Lillahi ta'ala gitu. Masa itunya. Tapi sempat bingung juga ya kok bisa hadir gitu ya. Jadi nggak aneh Bang hal itu ya. Tapi saya dengar-dengar banyak juga yang gagal ya. Kalau penarikan-penarikan tuh dibohongin lah begitu ya. Bohongin. Dapatnya kuning sari itu kan biasanya. Nah sobat, jadi jangan kemana-mana, kita akan lebih tahu apa itu serba-serbi penarikan benda goib ya, atau benda pusaka. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Eno. Jadi ceritanya gini Mang awal-awalnya saya kan pulang dari TKI, punya teman akrab lah orang Jawa. Pulang dari TKI itu ya cuma sebentar sih, cuma 1 tahunan. Itu nyampe di rumah, saya seolah ada yang nyari gitu. Temen saya orang Plumbon, daerah Cirebon juga sih. Nah itu kan biasa dari dulu sama saya sering sowan ke sana, ke tempat Abah yang sekarang itu. Jadi dia datang ke rumah, tiba-tiba tuh saya pas lagi ya udah berapa hari udah nyampe di Cirebon gitu. Saya datang kedatangan tamu namanya Pak Didi. Jadi Pak Didi itu tiba-tiba datang ke rumah terus nanyain yang pernah saya cerita itu. Dulu kan saya pernah cerita ke Abah Asep itu, kalau saya ini punya benda pusaka gitu, namanya keris. Nah
Terus si Pak Didi itu ngobrol-ngobrol masalah itu, Mas Eno, itu Abah, saya dapat pesan dari Abah nih. Katanya sekarang Abah lagi nanyain, lagi nyari-nyari barang yang pernah Mas Eno ceritain itu katanya. Apa tuh Pak Didi, kata saya. Itu yang pernah kamu ngomong katanya punya ini keris yang bisa buat narik benda-benda goib lah gitu. Nah iya sih, gimana tuh Pak Didi, kata saya tuh. Abah katanya butuh barang itu nanti buat menarikkan emas, katanya dia tuh dapat wangsit. Abah katanya tuh di Cirebon ada tempat yang sekiranya bisa menghasilkan gitu, kata si Pak Didi ke saya. Ya tapi barangnya nggak di sini Pak Didi, kata saya tuh, ada di Jogja, saya titipin soalnya ke Abah sana yang tempat guru spiritual saya gitu yang dulu. Ya udah nanti gini aja, kamu enaknya ke sana yuk, ke Sumedang, temuin si Abah Asep gitu, kata Pak Didinya tuh. Oke, enaknya kapan nih Pak Didi, kata saya. Ya udah, mumpung sekarang kan belum ada kesibukan, besok-besok lah bisa nggak gitu, kata Pak Didinya tuh. Pas besoknya saya, ya kebetulan saya juga ada kendaraan gitu ya, langsung terus ke sana. Di samping itu juga ya silaturahmi lah gitu, karena itu kan ibaratnya guru saya yang dulu gitu, karena saya udah lama nggak ke situ. Nah akhirnya datang ke sana saya sama Pak Didi tuh ke tempatnya Abah Asep. Akhirnya saya jelasnya diceritain sama Pak Asep tuh. Eno, barang kamu masih ada nggak, kata Abah. Masih Pak. Gimana tuh Pak nanti Pak? Ya nanti buat ini ada. Tapi saya butuh satu lagi barangnya. Nah, ada barangnya. Namanya KM kalau dibilang itu. Sejenis kantong macan kata bahasa ini. Tapi kebanyakan orang disebutnya KM. Nah terus akhirnya nanti kalau disatuin tuh yang namanya pusaka itu sama KM nanti bisa buat narik barang. Kata saya dapat wangsit Mas Eno, kata si Abah itu Pak Asep. Oh gitu ya Pak. Ya udah nanti saya besok langsung sana Bah, biar cepet Bah. Nanti saya ambil barangnya gitu. Nah akhirnya saya langsung to the point, langsung cabut, jadi cari waktu yang biar mendesak gitu ya. Akhirnya saya besok pagi lagi ke sana ke Jogja saya. Kalau kantong macan itu kegunaannya apa fungsinya? Itu kan buat narik juga Bang buat narik, jadi narik benda pusaka itu tempat kantongnya gitu loh. Jadi yang kerja itu nanti pusaka kerisnya itu. Jadi kantong macan itu memang seolah-olah dia dari macan atau gimana? Iya dari macan, kulit macan. Hasil ritual juga hasil ya? Hasil ritual. Nah setelah saya sampai di Jogja itu saya ngobrol sama Abah, ya sampai di situ Abah, saya akan menitipin barang itu, masih ada nggak Bah? Yang pusaka saya itu mau saya manfaatkan, katanya ada orang Cirebon sana ya, tapi aslinya Sumedang, ada yang bisa mau ini ya cair rezeki, kata saya tuh. Oh iya tinggal bawa aja, kata saya, itu kan punya kamu, kata si Abah yang sana, yang di Jogja itu, Abah Yayat namanya. Nah, terus akhirnya langsung saya bawa aja gitu, langsung ke sana pamitan, udah langsung ke Sumedang, nggak ke Cirebon lagi, karena Pak Didinya masih di Sumedang. Jadi begitu langsung nyampe di Sumedang lagi, akhirnya nyusun rencana kapan mulainya gitu. Nah terus disatukan di situ di tempatnya Abah Asep tuh. Pas nunggu waktu malam Jumat tepatnya itu, tapi si barang pusaka ini belum dibawa dulu. Saya sowan dulu ke tempat yang dapat wangsitnya Abah Asep itu di Cirebon. Tepatnya di tempat keramat gitu. Datengin kuncen, kan pindah pamit dulu kan gitu. Kuncen yang di situnya. Pas malam Jumat masuk ke situ. Ritual pertama seolah silaturahmi, minta pamit, diizinkan enggak gitu kan sama itu. Jadi malam itu pas jam 12-an lebih lah di situ ritual. Cuma ritual pertama itu hanya sowan, minta izin gitu. Caranya di situ Bu Pakar Kemenyan sama Abah Asep.
Terus datang, ya agak lama sih datangnya juga. Pertama ada gemuruh angin kayak mau hujan gitu. Ada suara-suara yang angker-angker lah gitu. Tiba-tiba datang kayak ada sosok perempuan itu di depan tempat keramat itu. Penampilannya ya kayak semacam bidadari gitu. Pakai mahkota gitu. Yang kalau saya sih bisa melihat tapi hanya sekilas gitu. Cuma yang sih langsung kontak batinnya itu sama Abah Asep. Nah setelah itu ya setelah antara 1 jaman sambil saya wirid Abah Asep wirid yang di belakang saya Pak Didinya. Saya sebelah kirinya Abah Asep sebelah kanan. Akhirnya wirid gitu. Ya emang nyampak ke saya. Tapi kalau sama saya sih nggak kontak batin gitu sama Abah Asep yang kontak batin. Setelah selesai langsung pamitan sama Kuncen itu langsung ke Sumedang lagi 3 orang kita ini. Nah setelah di Sumedang akhirnya kita anterin bukan si 3 orang Pak Didi, Abah Asep sama saya. Ini tadi merencanakan gini katanya nanti untuk kesana lagi katanya harus sana lagi tapi dibawa barang yang buat penariknya. Gitu. Bawa keris itu namanya keris Om Yang Jimbe yang punya saya itu. Nah akhirnya menunggu malam Jumat. Saya nginap di situ juga sih. Ya mumpung saya masih sendiri sih, Bang Jadi malam Jumatnya ke Cirebon lagi. Langsung ke Cirebon. Nunggu waktu malam di situ ya pas kebetulan udah direncanakan dari Sumedang Cirebon kan nyampe kira-kira di Cirebonnya itu nggak lama nunggu situ ya langsung masuk ke itu. Akhirnya pusaka sama yang itu kan di bawah situ. Termasuk ada kembang-kembang rampe gitu, ya kembang setaman sama kemenyanan, bakar kemenyan di situ. Masuk ke situ 3 orang biasa saya Abah. Itu ritual yang kedua itu. Di belakang disediain situ ada peti yang buat peti kosong tuh. Udah disediain peti kosong sama peti tempat apa sih yang KM itu kantong macanya sama pusaka ditancepin di depan saya. Tancepin di tanah, kantong macan di sini, terus sekolah terus mulai ritual lagi situ. Ya ritualnya si wirid-wiridan. Antara setengah jam, biasa gemuruh kayak mau hujan ya pokoknya wah di situ. Tapi kita ini nggak terlalu gentar gitu. Ya udah biasa sih gitunya. Nah akhirnya setelah sekian antara 1 jaman. Itu kata si Abah, udah Eno selesai katanya gitu. Saya udah ada dikasih nih sama Ratu katanya. Akhirnya ditutup ritual yang kedua itu selesai. Udah kamu ini bawa peti ini, coba lihat tuh katanya. Dalam hati saya dagdek aja perasaan tuh kok emas batangan segitu banyaknya gitu. Antara 700-an 800 gituan. Dapat 17 batang, 15 batang. 15 batang. Dan Mas Eno dapat berapa batang? Cuma 1 dikasih. Waduh Pak, ini berat jadinya Mbak kata saya. Oh ya udah itu berarti udah dikasih nih, yuk bawa ke Sumedang ke tempat padepokannya itu. Kan di situ punya padepokan si Abah Asep tuh. Termasuk banyak muridnya, tapi muridnya nggak diajak tuh. Ini kan misi masing-masing sih. Jadi pamitan ke rumah Kuncen langsung ke Sumedang. Wah masuk ke tempat ruangan kosong khusus di tempatnya si Abah Asep ini. Barang-barang saya, pusaka sama kantong macan termasuk hasil dari itu dimasukin di situ. Akhir di situ kita tiga orang itu ngobrol, Pak Didi, Abah Asep sama saya tuh ngobrol. Saya kan sempat nanya juga sama Abah Asep, Bah, saya pengen tahu nih Bah, nanti resikonya gimana nih Bah? Ya resiko sih tergantung kitanya. Kalau resiko kata si Abah itu bilangnya gitu ke saya. Ya udah nanti itu diatur aja kata si Abah. Ya udah Bah pokoknya saya kayak misal ini yang bakal celaka saya angkat tangan Bah gitu aja. Langsung to the point saya ngomong karena mungkin ya pengalaman saya dari dulu gitu. Nah terus saya nanyain ke Abah Asep. Maksudnya ini barang-barang ini dari siapa Pak?
Kayaknya perempuan sih Mbah, yang saya lihat juga Mbah. Ini sama Dewi Lanjar. Kamu Dewi Lanjar kan tahu ceritanya kan? Ya kata si Abah. Kalau Dewi Lanjar kan yang penguasa pantai utara khusus daerah jajahan utara. Oh itu ya. Berarti ini yang ngasih Dewi Lanjar ya Pak? Iya. Udah sekarang gini. Kamu ini kan udah selesai. Nanti biar saya ritualin lagi sendiri, kata si Abah tuh. Nah saya akan keluar dari ruangan itu sama Pak Didi. Keluar dengan hati yang dag deg gitu kan. Ya udah menghayal lah, udah menghayal kemana-mana gitu. Ini nanti gimana, ini gimana. Saya tuh dalam hati tuh sama pikiran saya sendiri. Nah terus ya malam itu juga sampai paginya tuh akhirnya saya terbawa tidur di situ di rumah Abah Asep. Besok paginya kan ngobrol lagi sama Abah Asep. Ini kan saya kan udah ada petunjuk lagi semalam, kata si Abah Asep. Terus sekarang kamu kalau misal pengen pulang aja dulu, kata si Abah Asep. Nanti saya kabarin. Nanti kalau udah fix bisa dipakai atau gimana gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah ya pulang Cirebon itu. Tiba-tiba ya besoknya itu kan ada telepon dari Abah Asep. Eno kamu ada kesini waktu ada kapan ya kira-kira kesini cepet nih. Nanti saya ada yang perlu diobrolin lagi, kata si Abah Asep. Ini harus diritualin, kata saya. Ditelepon saya sama Abah Asep. Ya akhirnya saya langsung terus aja ke sana biar cepat selesai misi itu kan. Biar saya ke Sumedang lagi. Termasuk nyebut Pak Didi. Pak Didi juga waktu itu pulang bareng sama saya sih, orang Plumbon sama siapa-siapa. Terus saya nyamper ke Pak Didi, terus perjalanan ngobrol sama Pak Didi. Pak Didi gimana nih dalam perjalanan tuh? Kayaknya enaknya gimana kalau misalnya ini udah dohir atau gimana? Ya terserah Mas Eno, kata Pak Didi sih. Kalau saya kan hanya ngikut, kata saya. Tapi kan tergantung nanti Abah Asep yang ngasih komando gitu, kata Pak Didi ya. Nah terus saya udah nyampe di Sumedang. Akhirnya ngobrol lagi. Itu sempat diritualin lagi di situnya, di tempatnya Abah. Nah selama itu dalam obrolan itu kan ya emang kayaknya di peti itu kan pas saya masuk di itu kan di tempat sempat saya lihat juga barang masih ada kan, ada wangi-wangi ya kayak semacam melati gitu, tapi kan di situ nggak ada minyak melati perasaan aku kan, ada melati bau ya mistis lah gitu. Saya selama 1 minggu di situ nunggu hasil kayak apa gitu dohirnya gitu. Nah akhirnya selesai dohir, saya dikasih keputusan cuma Eno kamu hanya bisa mempatkan ini cuma 1 batang katanya. Yang lainnya itu belum bisa dohir, itu kata si Abah Asep itu. Kenapa Bah ini nggak bisa semua gitu? Ya kamu nanti resikonya gede nih. Kamu siap potong kerbau kalau misal pengen semua. Nanti saya dohirin lagi, kata si Abah Asep. Waduh Bah, kalau soal potong-potongan tuh nanti takutnya yang dipotong siapa Bah? Kata lambat saya kan gitu ngomongnya. Takut tumbal ya? Gitu pikiran saya kan dalam situ. Takutnya tumbal. Kalau malah potong-potongan itu kayak yang sudah saya ngalamin lah, pengalaman seperti itu tuh. Jadi ya udah ini dapatnya 1, nanti kamu tinggal pakai aja. Kamu jual kemana terserah gitu, kata si Abah Asep. Nah nanti konsekuensinya gimana Bah? Ya konsekuensinya ya tergantung kamu mau makainya aja gimana, buat apa kan gitu. Kalau buat hal yang baik ya mungkin nanti kesananya baik gitu. Tapi kalau kamunya buat yang nggak enak-enak ya misalkan buat maksiat atau gitu, nah ini kan nanti resikonya kan ada gitu, kata si Abah Asep. Jadi saya ngikutin saran Abah Asep aja gitu. Oke, saya bawa pulang ke rumah. Pas nyampe di rumah tuh dalam tidur saya kan nggak tenang nih, hanya bawa 1 batang ini tuh. Perasaan saya tuh selalu was-was nanti takutnya ada siapa yang bakal kena kan gitu. Ya bahasa istilahnya tumbalnya gitu. Karena trauma lah gitu ya, hal-hal yang cerita lalu gitu.
Jadi akhirnya saya tetap ya was-was saja gitu. Saya kontak lagi sama Abah Asep, Bah gimana nih Bah, nanti ini mau saya jual aja Mbah, ya buat modal lah Bah, kata saya tuh. Ya udah tinggal pakai aja kata saya, kan udah kamu tinggal nurutin kata-kata saya gitu. Akhirnya saya nurut sama si Abah Asep. Akhirnya saya cari-cari teman-teman yang bisa masukin ke toko emas gitu. Kalau saya dapat teman ya jadi kayak makelarnya lah gitu, melalui orang itu saya bisa jual. Akhirnya saya jual, ternyata itu timbangannya antara 700 lebih, 1 kilo kurang berapa gitu, yang 1 batang itu. Ke toko emas? Ke toko emasnya. Ya, toko ada emasnya. capnya nggak itu Masnya? Ada gambarnya. Gambar apa? Ada di dokumentasi, ada di situ. Nah waktu jual beli barang itu juga sempat itu sih yang nerima barang saya itu sempat nanyain, Mas ini dari mana ya barang? Ya kalau ini surat-surat sih nggak ada Pak ya, bukan berarti saya dapat nyolong, kata saya. Nanti ya saya tanggung jawab lah ini nih alamat saya ini kalau ada apa-apa gitu, sampai ya KTP apa gitu. Tapi saya kan diloloskannya itu ada pembelaan dari yang makelar ini yang mau jual ini. Mungkin dia udah CS sama ini, jadi ya dia juga ikut ngobrol masalah itu. Jadi akhirnya ya dilolosin gitu. Kata Sempat si diciumin nggak sama tokonya? Masnya dicium? Ya emang cium udah hilang. Udah nggak wangi lagi? Hawa mistisnya udah hilang. Jadi udah pindah ke alam sinilah seolah gitu. Udah jadi ya? Udah jadi ternyata itu yang nerima emas itu, yang nerima penjualan emas itu udah biasa katanya. Dia cerita sendiri saya. Kemarin juga ada yang dapat narik katanya gitu. Ya saya sih yang penting itu barang emasnya asli. Kan kata berbisnis ya yang penting kan aman kata si penjual itu. Ya terus saya urusan itunya akhirnya transaksi lewat rekening, nggak melalui cash gitu, takut kalau pakai cash gitu. Nilainya antara ya 700 jutaan. Hampir 1 juta 1 gramnya? Iya hampir 1 jutaan. Karena emas murni ya? Emas murni asli semua itu. Jadi itu di situ juga udah ada tesnya, dites langsung jadi teken langsung ACC gitu. Nanti itu begitu barang dilebur kan udah kelihatan itu kadar emasnya berapa, ternyata emas semua yang lebur itu, nggak ada pembuangan macam. Kalau kadang-kadang kalau emas kan dileburin kan ada sisi tanah atau apa gimana pisah-pisah kan gitu, itu langsung emas semua ternyata itu asli. Jadi ya nominalnya ya lumayan juga. Akhirnya ya terus saya pulang, terus yang makelar itu yang calo itunya tuh kan ya saya kasih imbalan juga ya. Imbalan itu kasih 50 jutaan. Dan terus sampai di rumah saya tuh masih kepikiran terus Bang Ai. Ini udah jadi duit. Takutnya nanti ada efek negatifnya apa gitu. Saya telepon lagi Abah Asep lagi. Ditenangin lagi sama Abah Asep. Abah Asepnya ngomong, udah kamu pokoknya ini urusan saya, kata si Abah Asep. Kamu sih pokoknya tinggal pakai aja. Saya kan ibaratnya menolong kamu, kata saya. Abah Asep minta bagian nggak? Nah dari situ makanya saya kan gini, Abah Asep kan seolah tidak minta bagian dari yang 1 batang ini. Saya sempat kepikiran jelek ini, yang 14 batang laginya ini mau dikemanain atau bagaimana gitu, atau dia menguasai hasil sendiri kan gitu pikiran saya. Tapi dalam hati saya kan bukan orang serakah sih Bang Ai. Jadi ya terserah gitu kan, dia mau dimanfaatin sendiri atau nanti dia mau potong kerbau sendiri kan. Seolah kan ya saya udah anggap kayak orang tua saya sendiri lah gitu. Abah Asep ini emang dari dulu kayak gitu saya sama Abah Asepnya tuh. Dia nggak minta gitu hasil dari itunya tuh. Seolah nggak diungkapin kalau nanti buat saya sekian gitu tuh nggak. Ya, selesai cuma Pak Didi, saya kan ingat Pak Didi waktu itu. Dia juga ikut saya obrolin sama Abah Asep. Biar Pak Didi mau urusan sama saya, urusannya dia kata si Abah Asep gitu. Nah entah itu nanti mau dikasih apa atau apa kan nggak tahu Bang E, Pak Didinya nih. Terus Pak Didinya juga nggak nyenggol-nyenggol ke saya minta jatah enggak dia.
Soalnya mungkin udah ada obrolan sama Pak Asep, Pak Didinya mungkin kan gitu. Terus jangan tangan kanannya Pak Asep. Jadi ya akhirnya sampai sekarang barang yang ini udah masih di Sumedang, barang saya nih waktu itu masih di Sumedang. Saya dititipin ke Abah Asep, pusaka itunya tuh. Yang keris itu, yang buat nariknya kan keris. Akhirnya saya kan ingat sama teman saya yang di Jogja, teman CS waktu saya di rantau gitu. Dia punya usaha restoran sih. Nah akhirnya saya kan punya modal gitu, saya kan punya modal dari uang itu. Saya gabung sama teman saya yang di Jogja itu. Akhirnya saya buka bersama sama teman, buka restoran gitu ceritanya. Ya di daerah sini Malioboro, dekat stasiun Tugu di situ tuh. Awal mula sih ya biasa-biasa aja, mungkin kan masih belum kenal gitu. Akhirnya setelah berjalan 1 bulan, 2 bulan, maju pesat. Jualannya apa ini? Restoran aja kayak misalnya makan ini kopi, ya tempat nongkrong lah gitu. Ada makan ini. Semacam kafe gitu ya? Kafe aja. Uang segitu tuh saya habiskan semua sih buat akomodasi apa gitu ya buat kendaraan. Patungan ya? Jadi patungan. Total berapa itu? Total ya antara 2 orang ini 500 jutaan. Terus itu kan tempat juga kita yang nimbrung sih, jadi ya kan nggak enak kita sistem sewa bareng gitu. Jadi kurang lebih total 1 M ada ya? 1 M-an. Dengan berjalannya waktu saya kan kadang-kadang pulang Cirebon, jadi godaannya kan pulang Cirebon ya akhirnya nggak fokus ke situ, ke restoran. Saya akhirnya punya cewek di sini Cirebon, akhirnya malas ke sana. 1 tahunan, sampai 1 tahunan berjalan di situ. Tapi selama 1 tahun ya seolah-olah pertama maju mulai kayak kembang kempis gitu loh, mulai merosot usaha tuh. Kayak, tapi teman sayanya enggak gitu loh pikiran saya tuh. Mungkin dia murni hasil jerih payah sendiri mungkin atau gimana. Sayanya ini nih akhirnya kan nggak fokus ke restorannya tuh. Jadi seolah-olah kayak yang disalahin saya gitu loh. Akhirnya nggak maju gitu. Tapi omset sempat bagus ya? Sempat bagus omset. Berapa sehari atau sebulan? Ya sebulan sih pemasukan bersih aja antara 10 jutaan. Sebulan untuk 1 orang? Untuk 1 orang, bagi-bagi hasil nih 10 jutaan. Terus dia uangnya nggak tahu kemana gitu. Pokoknya nggak kayak nggak berkah gitu. Kalau si teman ini bagus ya? Bagus, jadi dia barang begitu ya? Jadi barang, dia bisa buat beli ini. Tapi saya begitu hasilnya samanya tuh, entah kemana uangnya gitu, nggak ngerti saya tuh. Sempat akhirnya saya kan kayak terhalusinasi ya kayaknya. Tiba-tiba saya mimpi yang nggak enak gitu. Kamu enak aja seolah kayak mau make tanpa imbalan gitu. Seolah-olah gitu tuh. Jadi seolah kayak kita memiliki barang tapi nggak ngasih imbalan gitu tuh bahasa anunya tuh. Mimpi didatengin apa? Didatengin kayak ya bentuk makhluk halus ya gitu. Dalam mimpi, tapi dalam mimpi itu mimpi nggak enak terus selama saya itu buka lapak gitu tuh. Jadi kesenangan itu hanya dinikmati saya sendiri seolah gitu. Jadi seolah saya minta imbalan gitu. Sosoknya seperti apa? Kayak buta hijau. Kayak marah begitu ya? Kayak marah tuh. Cuman saya kan bingung harus gimana kan gitu. Jadi ya mungkin dia ngambil laginya itu secara mistisnya gitu, dibuat saya hancur lagi gitu, mungkin kan gitu. Jadi nggak minta tumbal. Jadi ujung-ujung saya nikah, terus istri saya nggak mau mengelola itu barang situnya tuh, dia tetap mau Cirebon. Cuma di sana saya kan harus ngikutin istri, nggak mungkin dong pisah gitu kan gitu. Akhirnya ya terbengkalai lah di situnya di restoran. Dan setelah itu akhirnya saya nikah.
bubar semua soalnya tuh kayak bangkrut lah gitu. Sempat berapa tahun berarti bertahannya? Bertahan antara dari 2017 hasil nikah, 2018 pertengahan. Mulai dari pertengahan 2018 nih, saya mulai susut, mulai hancur. Nggak lama berarti ya? Nggak lama, ya mungkin ya itu karena saya nggak ada imbalan ke sananya. Akhirnya saya akan merintis dari nol lagi sama istri. Habis sudah uang itu ya? Habis itu lah pokoknya dengan sendirinya gitu. Dari hasil buka lapak di sana, kalau duit tuh kemana gitunya tuh ya nggak ngerti lah gitu. Jadi hancur dengan sendirinya. Akhirnya saya membuka dari nol sama istri, buka lapak ini ngepul rongsokan. Ya ngepul rongsokan kan lumayan. Akhirnya saya bisa beli mobil pick up buat transportasi jual beli apa ya. Jadi saya akhirnya ke Cirebon lagi. Terus ya mulai berkembang lah di situ. Mungkin kan hasil jerih payah keringat sendiri kan mungkin apa. Nah, terus berkembang ya sampai sekarang aku mulai merintis lagi sih. Ya alhamdulillah. Ada mulai ikut ternak broiler di situ. Nah, saya kan sempat nanyain ke Abah Septo. Ya agak-agak banyolan lah ngomongnya gitu. Bah ini gimana ini, Bah? Waduh, yang Abah kasih itu sekarang udah habis nih, Bah. Gimana mau ngasih lagi? Aku bilang, Bah. Tuh, kamu enak aja, minta aja. Terus ya Wasepnya kan gitu bilangnya. Ya udah kamu nanti tinggal saya sering sowan ke sini, kata saya. Kan enak gitu. Udah kamu bisa nggak kapan-kapan ke sini, kata Abah Asep. Saya mau ngobrol lagi nih, kata si Abah Asep. Iya, Bah, nanti saya ke situ, Bah, kalau ada waktu. Sekarang sih soalnya gini, Bah. Sekarang saya udah punya istri, terus kan namanya hal-hal kayak gini bertentangan sih sama istri, Bah, kata saya tuh. Jadi ya kayak nggak seneng sih saya hal-hal yang mistis-mistisan. Kalau dulu mah aku masih sendiri kan kemana aja saya cari atau gimana kan, pokoknya sampai harus ngembel juga saya lakuin, Bah, kata saya gitu. Ya udah pokoknya nanti kamu sempat aja ke sini, kalau nggak perlu ya bawa istri ke sini, kata siapa saya. Hari-hari kemudiannya saya ke sana sih sendiri, izin atas istri, restu istri. Saya ke sana, ke Sumedang lagi. Kata siapa suruh bawa Pak Didi katanya. Pak Didi kan selalu di mana-mana selalu ikut Pak Didi. Jadi saya menyamper ke Pak Didi ke daerah Plumbon. Ke sana Sumedang lagi ya. Ke Sumedang ya dalam rangka silaturahmi lah gitu, sambil cerita yang sudah saya alami gitu sama Mbak Asep. Terus saya kan cerita sama Mbak Asep nyampe di Sumedang itu sama Pak Didi. Bah gini, Bah, yang kemarin Mas Batangnya itu, Bah, kan udah laku, saya ceritain dari cerita dari awalnya tuh. Udah laku, terus saya gunakan buat ini, buat usaha restoran, Bah, kata saya. Oh bagus lah, kan waktu itu belum sempat cerita ke Abah Asep, Mang E. Ya, terus gimana sekarang? Ya udah itu, Mbah. Udah hilang semua, kayak seolah kayak dimintain lagi tuh, Mbah. Terus sempat saya didatengin sama ini makhluk kayak buta hijau lah gitu, gede, hitam, mata merah gitu. Saya sendiri ya takut gimana gitu kan, orang barangnya udah nggak ada kan, kata saya. Bah, kalau yang 14 batang di kemarin, Bah, saya berani aja nanya langsung sih sama Mbak Asep. Karena prosesnya kan bareng kita kan gitu. Akhirnya nanyain, yang 14 batang itu masih ada aja, kata siapa. Masih ada katanya. Dia nunjukin ke saya tempat ruangan itu. Ternyata emang yang 14 batang masih ada sampai sekarang. Sempat sekarang juga saya masih sowan ke sana sih sampai sekarang juga. Masih ada jadi. Nah saya kan akhirnya kepikiran ini kok kenapa nggak dimanfaatin kan gitu. Saya tempat nanya, Mbah ini sebetulnya yang 14 batang ini, ya saya langsung to the point aja nanyanya. Ini emas apa bukan, Mbah, kata saya kan gitu. Sebetulnya itu harus diprosesi lagi yang 14 batang. Waktu itu hanya satu yang baru bisa, kata saya apa. Siapa Asep tuh, ceritanya gitu.
Jadi ini bentuknya masih kuningan sari, tapi itu dalam proses nanti bisa jadi emas katanya Sakti Abah itu. Oh gitu ya Pak, kata saya gitu. Kalau kamunya siap, ya proses lagi yuk kata sekarang ini. Tapi aduh Pak, punten lah, kayaknya gimana gitu ya, yang 14 batang ini kan mungkin ya resikonya lebih gede lagi kata saya. Yang 1 batang aja saya udah benar-benar takut gitu Pak. Jadi akhirnya saya nyerah. Tim Malam Mencekam waktu itu pernah ke Alas Roban dan dapat narsum yang pernah menemukan harta gaib. Nah itu bener nggak tuh? Apa iya ada atau hanya cerita aja? Emang itu kebanyakan sih iya nyata ya, cuma kan bisa diambil enggaknya gitu loh, tergantung paranormalnya. Iya katanya enggak. Ini banyak sekali hartanya. Kalau itu secara hipnotis apa saya sendiri juga pernah suruh lihat gitu. Contohnya di pohon randu gede gitu yang angker gitu kan. Saya kan pernah juga ya waktu itu di daerah Jawa sih. Saya mau paranormal yang Pak Yayat ini duduk di sila di depan, di atas, di depan itu. Saya dipegang tangannya, mungkin kan di magic sama guru saya. Emang di situ banyak nampak yang lihat saya tuh ada berkilauan kayak harta karun lah gitu. Tapi kan itu kan bisa jadi bisa diambil apa enggaknya kan tergantung kekuatan kitanya, Bang E. Jadi kenapa harus melibatkan Mas Eno? Ya karena itu kan yang punya pusaka saya sih. Pusaka kantong. Kan pusaka yang kerisnya ini kan itu yang kerjanya itu, yang kerja kan itu. Jadi kantong macan itu hanya nadain. Saya penarik magnetnya gitu ke sini gitu. Kalau yang kerjaan itu pusakanya itu. Dan Om yang Jimbe itu dapatnya dari mana dulu? Itu dari warisan kakek. Oh dari kakek. Jadi kebetulan saya kan nggak bisa ngurusi, harus fokus ke situ kan. Kalau malam Jumat harus dikasih makan. Fungsinya apa itu? Fungsinya kalau itu kan menarik, untuk menarik. Khusus ya? Khusus menarik. Nah Om yang Jimbe itu kan ada 2 macam, Bang E. Ada yang kan yang Jimbe kan di bawahnya ada patung 2 itu. Kalau yang ada patung yang tangannya mengadah itu kan narik. Kalau gini enggak, ada 2 macam. Kalau punya saya yang ini masih ada sekarang barangnya? Masih ada tapi di Sumedang. Dititipkan? Dia yang ngurus. Jadi ya intinya sih gitu. Jadi kalau misalkan siapa mau nyemprongin lagi ya emang harus ada sayanya juga yang libatin gitu, karena yang punya pusaka saya gitu. Tapi sayanya udah nggak mau, nggak berkah. Dari 1 batang aja kan udah kayak gitu ceritanya kan, nggak berkah itu maksudnya nggak sampai lama atau gimana, sampai ke 7 turunan atau ngomong kasarnya kayak gitu Bang E. Nggak langgeng ya? Nggak langgeng gitu, yang namanya nggak berkah kan gitu. Waktu itu yang ada mungkin di situ saya lengahnya itu harus disodokoin 20% tuh, saya enggak. Di situ saya ngobrol, bukan sempet abahnya nanyain kamu ada ini enggak buat bersihin itu masnya enggak. Bersihin itu maksudnya kan sodakoin gitu yang buat orang fakir gitu kan 20%. Saya lengah di situ, mungkin kelemahan saya di situ gitu. Obrolan saya sama Mbah Asep itu harusnya kan ada infak atau gimana lah bahasa itunya kan. Saya enggak waktu itu, mungkinnya karena pemikiran saya udah enggak kesana lagi sih. Ya namanya manusia lah, pasti punya serakah kan gitu. Jadi saya nggak sadarnya di situ, mungkin kelemahan saya akhirnya hilang gitu tuh. Tapi saya cukup gitu aja lah kan gitu dalam bermain hal-hal kayak gitu makanya. Jadi saya disalahin gitu, nggak buang infak, buang kotoran gitu. Kalau yang namanya harta kan katanya punya fakir miskin sekian persen kan gitu Bang itu katanya. Nah kayaknya oh ya udah berarti saya salah Bah, mungkin saya di situ nggak ngasih infak ke fakir miskin gitu. Saya hanya waktu itu ngasih 50 juta sama ini aja yang bisa nyalurin barang itu. Sempet kalau misalnya itu yang nerima barang masnya juga itu katanya nanti ke saya aja nggak apa-apa katanya gitu. Kalau ada barang lagi pokoknya aman, yang penting aman aja gitu, bukan yang penting bukan bahan colongan gitu atau nyuri. Setelah cita-cita semua itu selesai ya
udah akhirnya sampai sekarang ya akhirnya sowan aja, tapi kadang-kadang saya lihat barang saya masih ada enggak, itu kan takutnya yang namanya paranormal kan tahu sendiri lah zaman sekarang makanya. Tapi saya nggak seujon sih, itu kan udah saya anggap orang tua saya sendiri. Kenapa nggak dicoba aja dicairkan lagi 14 batang, berapa? 14 ya? 14 batangnya ini prosesnya itu kan 14 batang itu berarti kan resikonya nanti takut situ, saya udah trauma lah. cukup pengalaman aja gitu Mang Ai. Seperti video yang sebelumnya minta anak gitu ya. Kayak dulu saya akhirnya harus tumbalin seorang anak dulu kan gitu ya, traumanya di situ. Nah ya namanya kita make barangnya orang, otomatis orangnya itu kan minta imbalan kan, ibaratnya kalau kita dalam kemanusiaannya gitu Mang Ai. Apalagi kita kalau urusannya sama goib, urusannya nggak mau tahu kalau soal goib. Kan efeknya di situ, efek negatifnya. Jadi ya akhirnya saya udah cukup pengalaman di situ. Ada nggak uangnya yang nyangkut ke barang sampai saat ini? Kalau di saat lahir nggak ada, udah Nol ya? nol. Semua hasil dari nol sama ini aja. Setelah itu habis, rezeki gimana? Lancar atau agak Ya tersendat? kalau untuk sekarang sih dari hasil jerih payah keringat sendiri sih alhamdulillah Mang Ai. Nggak kurang, ya ibaratnya makan bisa lebih lah gitu dari hasil usaha saya sendiri. Sempat ada masa vakum sulit nggak itu? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau orang ya kadang-kadang kita di atas kalau di bawah, tapi alhamdulillah saya di atas tuh, berarti bukan berarti saya sombong Mang Ai. Maksudnya gitu. Lancar ya? Lancar alhamdulillah. Jadi belajar dari pengalaman di situ, yang namanya kita bermain dengan goib ya nggak mau tahu goib mah. Kamu pakai barang saya ya resikonya ya ada kan gitu. Tapi kalau ya mungkin si Abah Asep itu sama goib sana udah ada negosiasi gimana kita bisa ngatasin kita mungkin situ. Jadi kita hanya bermain, mengalami, menikmati hal itu, tapi nggak ini gitu aja, nggak bisa dimanfaatin kayak yang lain. Kalau orang-orang lain sering dengar saya itu penarikan tapi mereka gagal. Itu kenapa ya? Gitu, kebanyakan gitu. Kenapa itu? Saya ngalamin ya banyak cerita kayak gitu juga ya dari pengalaman itu. Ya mungkin karena tidak mampunya paranormal itu, abahnya itu, karena tidak mampunya. Tetap itu kan bantuan dari goibnya ke sana kan ya bangsa jin lah ibaratnya gitu. Dan Abah Asep juga belum tentu berhasil ya? Belum Tidak selalu berhasil gitu. Kebanyakan. Jadi ya kalau boleh dikatakan yang 1 banding berapa gitu yang mampu gitu. Ya alhamdulillah saya tuh kenal paranormal itu ya dibohongin, tapi bohonginnya enggak itulah kayaknya gimana kan itu. Prosesi benar gitu kan. Cuman tergantung kitanya kan. Kayak misalkan kita ke arah yang ke kiri gitu. Kiri kan berarti kan bahasa anunya Negatif. Iya negatif, itu kan yang kayak pesugihan gitu kan, pesugihan pakai tumbal gitu kan. Coba belajar dari pengalaman situ, kalau pakai tumbal saya mengangkat tangan kan gitu. Nah efeknya ya itu sih tergantung yang paranormalnya ini, kekuatannya sampai di mana kan gitu. Bisa negosiasi sama jinnya atau gimana kan gitu. Kecuali mungkin kalau kemarin dapat uang itu untuk membayar hutang mungkin beres itu ya. Kalau orang-orang yang punya hutang, yang punya hutang bisa itu ya. Beres. Kalau dipakai usaha ya bener hilang ya? sendiri. Tapi ya belum tahu ceritanya juga sih yang kalau itu buat bayar hutang gitu ya. Ya mungkin bisa jadi gitu. Ya kalau saya ngalami sendiri kayak gitu sih pengalaman saya. Buat usaha ya usahanya nggak lancar. Nanti dengan durasi berapa bulan atau berapa tahun nanti hilang sendiri. Emang kebanyakan kan gitu. Kalau Abah Asep ini spesial memang penarikan gitu ya? Penarikan barang goib. Dengan orang lain juga sama? Dengan orang lain ya kan macam kayak misalkan ada yang minta tolong, Abah di sana ada ini, ada emas atau ada keris gitu, ambilin sih Bah di sana gitu. Tapi kan kebanyakannya kalau misalkan terlalu besar resikonya tuh ya kemampuan juga sih. Nggak mau ya? Dilihat dari kemampuan juga. Ya contohnya yang kayak aja kan 15 batang cuma 1 kan di situ. Waktu itu berapa orang yang terlibat
3 orang sama Pak Didi aja. Pak Didi dapat apa? Nah, Pak Didi ya katanya sih mungkin entah dikasih apa, dia soalnya orangnya nggak terlalu duniawi. Dia tuh fokusnya ilmu, pengen belajar ilmu ya macam kayak gituan lah gitu. Kebatinan gitu kalau Pak Didi tuh. Soalnya orang tua sih, tua gitu. Jadi tapi kayak, dibagi juga ya? Ya dibagi, mungkin dikasih sama Abu Asep atau gimana nggak tahu. Saya nggak sempet nanya sih, nggak enak juga sama Pak Didinya. Jadi ya emang bisa dikatakan itu ilusi, bisa nyata atau bisa didohirkan atau enggaknya kan tergantung kita paranormal yang kemampuannya Mbak. Ya. Dan bisa dimanfaatkan untuk menjadi penipuan ya. Bisa jadi. Banyaknya ditipu tuh orang-orang ngeluarin modal ya. Nanti kamu buat beli ini, persyaratan ini 15 juta gitu tuh Mang. Jadi kita belajar dari situ Mbak. Jadi harus berhati-hati juga ya. Berhati-hati juga Mang. Pesan untuk penonton yang sedang berburu hal-hal seperti ini. Kalau menurut saya, pengalaman saya, pesan untuk penonton yang sekarang saya lihat saya nih ya. Kalau bisa sih, kalau misalnya orang kan kadang-kadang susah sih diomongin. Kamu jangan lari ke hal-hal gini terus, nanti rugi gitu kan. Kena tipu. Ya saran saya sih lebih baik jangan. Kebanyakan paranormal itu odong-odong apa gimana lah. Ya. Gitu, yang mencari keuntungan. Kamu beli syarat ini berapa juta, harus beli apel jin atau gimana gitu kan, sekian juta. Kalau bisa tuh harus dipertimbangkan dulu. Dan kalaupun berhasil seperti tadi ya. Kalaupun berhasil itu ya kayak tadi. Ya jujur saya sih pengalaman hal gitu ya dari 2013. Jadi Mas Eno ini memang suka hal-hal klinik ya? Hal-hal yang kayak gituan. Karena saya ibaratnya waktu itu masih sendiri sih, belum jadi bebas gitu. Bujangan kedua gitu? Bujangan kedua. Toko Mas itu masih sering nerima barang-barang ini? Barang-barang kalau goib sekarang sih saya nggak tahu entah orangnya masih ada enggak ya. Cuma waktu itu kan saya tahun 2017. Saat ini saya udah nggak ada komunikasi lagi sih. Tapi tokonya masih tahu? Tokonya masih ada. Buka masih? Masih ada di Cirebon. Orang Chinese? Iya. Pengusaha itu kan banyak Chinese. Oke, nanti Mang Ai juga mau jual nih. Silakan. Jual 1 gram. Oke, sobat Malam Mencekam, itulah akhir kisah dari Mas Eno ya. Jadi sebaiknya jangan ditiru kelakuan Mas Eno ini. Cukup menjadi pelajaran untuk kita ya. Pelajaran dan pengalaman. Jangan harus punya nyali. Jangan tergiur, kalau bahasa Sundanya jangan kabita ya. Iya. Karena sesuatu yang instan pasti resikonya juga ada gitu ya. Sama forex, sama judol juga ya. Iya. Judol kan begitu ya, dipancing menang, tahu-tahu rugi lebih parah. Iming-iming gitu. dulu. Seperti itu mungkin ya. Ada balasannya gitu. Terima kasih Mas Eno dan sobat Malam Mencekam, terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat untuk menonton tayangan berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.